Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas tentang sebuah berita dari republika.co.id yang berjudul yaitu Cina kerahkan ratusan polisi setelah bentrokan terkait penghancuran masjid di kota Nagu. Berita ini sungguh miris bagi kita. Baik, kita baca beritanya, yaitu Cina mengerahkan ratusan polisi dan melakukan penangkapan di kota Nagu, Provinsi Yunnan, setelah bentrok meletus atas rencana penghancuran sebuah masjid. Belum lama ini kota Nagu melanjutkan rencananya untuk meruntuhkan 4 menara masjid dan atap kubah masjid Najiajing. Kota Nagu adalah rumah bagi kantong etnis Hui yang cukup besar. Hui adalah kelompok etnis mayoritas Muslim yang mendapat tekanan dalam menghadapi tindakan keras yang meluas. Pada Sabtu, puluhan petugas yang memegang pentungan dan tameng anti huru-hara memukul mundur massa di luar masjid yang melempar benda ke arah mereka. Mereka ingin melanjutkan penghancuran paksa. Jika orang-orang di sini pergi untuk menghentikan mereka, maka kata seorang wanita setempat yang berbicara dengan syarat anonim dilaporkan Al-Arabia hari Selasa. Masjid adalah rumah bagi umat Islam seperti kami. Jika mereka mencoba merobohkannya, kami pasti tidak akan membiarkan mereka. Bangunan hanyalah bangunan, tidak membahayakan orang atau masyarakat. Mengapa mereka harus menghancurkannya? Ujar wanita itu. Polisi telah melakukan penangkapan dalam jumlah yang tidak ditentukan atas insiden tersebut. Ratusan petugas tetap berada di kota tersebut pada Senin. Orang-orang di sekitar masjid telah berjuang dengan pemadaman internet dan masalah konektivitas lainnya sejak bentrok. Sebuah pemberitahuan ini dikeluarkan oleh pemerintah Tonghai yang mengelola Nagu pada Ahad 28 Mei mengatakan mereka telah membuka penyelidikan atas kasus yang sangat mengganggu manajemen dan ketertiban sosial. Pemberitahuan tersebut merintahkan mereka yang terlibat untuk segera menghentikan semua tindakan ilegal dan kriminal. Mereka berjanji untuk menghukum berat siapapun yang menolak untuk menyerahkan diri. Mereka yang secara sukarela menyerahkan sebelum 6 Juni akan diperlakukan dengan keringanan. Pada Selasa, seorang pejabat di Departemen Mobilitas Tonghai membantah adanya pemadaman internet, tetapi mereka menolak berkomentar lebih lanjut. China telah berusaha untuk mengontrol agama dengan lebih ketat sejak Presiden Xi Jinping berkuasa 1 dekade lalu, termasuk tindakan keras terhadap Muslim. Namun Beijing mengklaim bahwa mereka sedang bekerja untuk memerangi terorisme dan pemikiran ekstremis. Diperkirakan 1 juta warga Uighur, Hui dan minoritas Muslim lain telah ditahan di wilayah Xinjiang Barat sejak tahun 2017. Pemerintah Amerika Serikat dan kelompok hak asasi manusia menyebut sebagai genosida. Dampak terhadap di luar Xinjiang lebih ringan. Banyak yang melihat masjid mereka dihancurkan atau direnovasi secara paksa agar sesuai gagasan rezim tentang estetika Cina, kata seorang pakar Hui di Universitas Manchester United Inggris, yaitu yang bernama David Straub.
Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya yang mendapat perlakuan penindasan terhadap kaum minoritas di Cina ternyata bukan hanya Muslim Uighur, tapi seluruh Muslim di Cina mendapat perlakuan yang buruk dan penindasannya. Sebagaimana kita ketahui, etnis Hui pada hakikatnya adalah pecahan dari etnis Han sendiri. Etnis Han adalah etnis mayoritas mutlak di Cina. 93% orang Cina adalah etnis Han. Dan Hui adalah etnis Han yang memeluk agama Islam dan membentuk komunitas sendiri sehingga mereka disebut etnis Hui. Pada hakikatnya mereka adalah pecahan dari etnis Han dan memiliki kebudayaan serta bahasa yang sama dengan etnis Han. Namun di sini jelas, jadi bukan masalah etnis saja ini. Jadi di sini masalah agama, yaitu bagaimana pemerintah Cina ini menunjukkan kebencian mereka yang menjadi-jadi terhadap pemeluk agama Islam, sehingga mereka berusaha untuk menindas atau bahkan bentuk genosida atau pemusnahan umat Islam di negara Cina. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Dan ini juga yang harus kita waspadai di Indonesia. Di banyak pekerja-pekerja Cina yang membanjiri Indonesia. Dan tidak tertutup kemungkinan hal yang terjadi di Cina akan terjadi juga di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita ketahui, terutama kita sebagai umat Islam. Perlu diingat, di mana umat Islam minoritas atau mungkin Islam mayoritas tapi lemah dalam hal segalanya, baik itu ekonomi, pertahanan, keamanan, dan lain-lain, maka Islam pastilah pihak yang ditindas. Dan ini juga tergambar di Indonesia. Walaupun Islam di Indonesia mayoritas, namun orang-orang Islamfobia justru lebih berkuasa. Orang-orang Islamfobia yang mengendalikan negeri ini. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ya. Nah, pelajaran yang kita ambil dari apa yang terjadi di Cina ini bisa kita menjadi kewaspadaan kita sebagai umat Islam di Indonesia. Jangan sampai apa yang terjadi di Cina akan terjadi juga di Indonesia. Untuk itu, umat Islam harus belajar dan mengkaji Islam lebih dalam sehingga kita bisa memperkokoh keimanan dan persatuan bangsa Indonesia ini. Demikian ulasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.